Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan rahayu, rahayu, rahayu. Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Bapak Imade Teja. Yang kami hormati, Pangdam 9 Udayana atau yang mewakili, yang acara peresmian Pusat Edukasi Ekoensi Nusantara Bali. Terima kasih atas kehadirannya pada. Semoga acara yang kita selenggarakan pada hari ini mendapat restu dan ridho dari beliau, sehingga usaha kita untuk melestarikan alam semesta bisa terwujud. Berdoa swastiastu. Om Awiganastu Wanamusi. Waram Ajiwati Rakyat Anamu Tuhan yang Maha, pada hari yang berbahagia ini kami segenap hamba-Mu merunduk kusuk seraya mengantarkan puja dan puji syukur kepada Yang Widi Ekoenzim Nusantara Bali, tempat edukasi peresmian Bank Ekoenzim Nusantara, dan sekaligus Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Bijaksana, syukuri segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan. Berikanlah kami kekuatan dan kesehatan, kehidupan yang terang, agar dapat berbuat untuk alam semesta senantiasa, mempertahankan kebersihan sumber air, serta dapat menyuburkan tanah yang Widi. Tuhan yang Maha Agung, satukanlah pikiran kami itu benar dan yang salah itu salah atas kehendak-Mu,
agar aku dapat memuliakanmu yang kami kita Hambauan Purna Hambauan Om Shanti 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 hijaukan bumi agar tetap lestari untuk masa depan ibu pertiwi. Mau kita semua, ekoenzim itu jawabannya. Relawan ekoenzim Nusantara, penuh semangat di Nusantara, bergandeng tangan memandu Om Swastiastu. Mohon izin Bapak yang mewakili PJ Bupati Gubernur, yaitu Bapak Kepala Daerah Provinsi. Kita berjumpa kedua kali Pak ya, dulu Hari Bumi dan sekarang. Kita tetap berjuang di bagaimana menjaga bumi ini dan memelihara alam. Itu Pak ya. Sebab hubungan kita dengan DLH KNCM yang saat ini kita akan laksanakan di tempat ini. Yang terhormat Bapak PJ Gubernur Bali atau yang mewakili beliau saat ini, beliau diwakili oleh Bapak Kadis Desa, Bapak Pangdam atau yang mewakili beliau, ya, yang kami hormati Bapak Kapolda Bali juga yang mewakili, Bapak Ketua DPRD Provinsi. Itu ada dari Batur diutus ya. Terimaan ini karena kondisinya seperti inilah yang ada. Dengan untuk hari ini aja. Ini adalah satu bantuan. Itu hanya dari luar kantong sendiri semua. Kita membuat tempat bahan ekoenzim itu kita keluar duit Pak. Bantuan yang sudah saya bilang tadi, bantuan dari Bapak Ketua. Kita lihat jangan sampai tempat kita ada dilihat dalam kedisup ini dia ikut berpartisipasi sehingga pelaksanaan ini dengan baik. Satu contoh kursi yang Bapak pakai dan sepenuhnya menggunakan apa namanya itu ekoenzim Pak, dan tidak akan mau melihat masuk jeruknya. Ancaman perubahan iklim sudah nyata dan sudah kita rasakan dan dirasakan semua negara di dunia. Sa
saya yang juga mewakili Bapak PJ Gubernur, kebetulan juga ada dari Kesbangpol, dari Baran BPBD, ya juga dari Kanwil. Pilih Bapak Ketum dalam hal ini Wakil 2 Bapak Paul Iskandar. Juga yang kami hormati para pimpinan rektor universitas dan juga sekolah, dan juga dinas-dinas kabupaten kota, juga camat dan lurah dan semua, dan juga yang kami hormati para pimpinan hotel, ormas, komunitas yang tidak kami sebutkan satu persatu yang mewakili, dan juga yang kami hormati pimpinan media-media yang mewakili semua undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan yang paling penting yang juga saya hormat dan sayangi adalah para pengurus, leader-leader, dan relawan-relawan Ekoenzim Nusantara seluruh Bali yang hadir juga dan tidak dapat saya sebut nama satu persatu. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada akhirnya acara peresmian Pusat Edukasi Ekoenzim Nusantara Bali dapat terlaksana pada hari ini, Minggu 22 Oktober 2023, dan kami komunitas Ekoenzim Nusantara Bali dapat berkumpul bersama para undangan yang terhormat dalam peresmian ini. Ekoenzim Nusantara didirikan pada bulan Oktober 2019, dan untuk di Bali pada saat itu diketuai oleh Bapak Joko Rianto yang juga termasuk salah satu pendiri dari Ekoenzim Nusantara. Jadi saat ini Ekoenzim Nusantara Ekoenzim Nusantara adalah terus-menerus melakukan sosialisasi atau mengedukasi masyarakat tentang ekoenzim. Permintaan undangan untuk sosialisasi datang dari berbagai tempat di seluruh kabupaten kota di Bali. Pada event-event internasional, kami juga ikut mengambil bagian untuk memperkenalkan ekoenzim ke belahan negara lain. Dalam perjalanan Yang Maha Kuasa, awal mula niat kami hanya mencari tempat untuk membuat bank ekoenzim. Tujuannya untuk membuat bank ekoenzim adalah untuk persiapan dikala terjadi bencana, agar apabila saat diperlukan langsung diperoleh. Contoh ketika terjadi bencana penyakit mulut dan kuku yang mematikan di bidang peternakan, sangat banyak menolong peternak untuk penyembuhan ternak-ternak mereka. Begitu juga pada saat COVID, ekoenzim sangat berperan sebagai desinfektan. Di Bali, seluruh Bali menyemprot pada saat itu, khususnya di kota dan pasar sangat intensif melakukan penyemprotan udara dengan ekoenzim pada saat COVID sedang melanda. Setelah mencoba mencari tempat ke sana kemari, akhirnya kemudahan yang kami peroleh, yaitu para pengurus Vihara Maitreya terketuk hati dengan kegiatan ini. Akhirnya bukan hanya tempat untuk bank ekoenzim yang dipinjamkan, tetapi juga sekretariat yang indah dan tempat untuk edukasi. Akhirnya secara perlahan-lahan tempat ini dapat kami atur, terutama sampah di rumah tangga, khususnya sampah organik, dan disertai dengan contoh-contoh seperti di sini ada tebo modern, lubang-lubang biopori, komposter yang hasil akhirnya tentu akan menghasilkan kompos, dan yang spesial adalah kami memiliki galeri mini di situ cara membuat ekoenzim. Ternyata tempat edukasi ini sangat tepat terutama untuk siswa sekolah yang merupakan dibuang sembarangan, maka akan menimbulkan bencana. Tetapi jika dilakukan pemilahan sampah dan dikelola dengan baik, maka sampah akan menjadi berkah. Tidak menutup kemungkinan tempat edukasi ini bisa dikembangkan lebih luas. Pada kesempatan ini, kami dari pengurus Ekoenzim Nusantara Bali memohon kepada semua undangan, yaitu baik pemerintah Bali, kabupaten, kota, pihak swasta, dan juga sahabat-sahabat ormas atau komunitas untuk mensupport kegiatan ini, dan mohon doa agar banyak relawan-relawan bersedia bergabung untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada siswa dan kelompok-kelompok lain yang datang atau yang didatangkan ke tempat edukasi ini. Pada kesempatan ini, luar komunitas Ekoenzim Nusantara yang ikut mensupport dana dan untuk menyelesaikan pusat edukasi ini, dan juga ada yang menyumbang keahlian seperti mahasiswa-mahasiswa Fakultas Bahasa Indonesia dan Seni,
Universitas Diksa yang melukis galeri Ekoenzim Nusantara dan yang lain-lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan juga kami berterima kasih kepada pengurus relawan-relawan Ekoenzim Nusantara Bali yang juga sekaligus sebagai panitia yang juga tidak bisa saya sebutkan nama satu persatu. Tetapi ada satu nama yang saya sebut, yaitu Opa Jitno. Beliau berusia lebih. Edukasi ini tanpa berbayar hingga selesai tentu dibantu oleh relawan-relawan lainnya. Kurang berkenan ataupun ucapan yang kurang berkenan, seperti kata pepatah mengatakan bahwa tidak ada gading yang tidak retak. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang hadir pada undangan kami ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pertama terima kasih atas kehadiran Bapak dari pejabat Gubernur yang mewakili dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dari Bapak Pangdam ada yang mewakilinya. Saya pertama ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Bapak Ibu semua ya, sehingga Bali bisa berkembang menjadi sebuah di komunitas ekoenzimnya luar biasa. Bali terus terang kalau saya sampaikan adalah komunitas yang paling maju dalam menerapkan ekoenzim di seluruh komunitas-komunitas kita yang di Ekoenzim Nusantara yang tadi Bu Rawi sampaikan udah 33 provinsi ya Bu ya. Terus terang saya bisa sampaikan seperti kurang lebih 3,5 tahun yang lalu yang mengenalkan siapa Pak Joko gitu ya. Saya juga kenal dari Pak Joko, jadi saya dan Pak Joko terus terang kita benar-benar merasakan bagaimana mengembangkan komunitas ini gitu ya. Saya juga di sini ada teman saya juga Pak Dewo juga. Semua relawan Pak ya, jadi bahwa ketua umum atau wakil ketua umum itu hanya satu posisi di mana kita coba membantu mengelola organisasi ini. Jadi kita semua relawan, jadi betul-betul kita ingin bahwa semua relawan juga punya semangat yang sama, bahwa kita berkarya, bekerja bukan untuk organisasi aja, tapi untuk bumi kita, untuk lingkungan, untuk masyarakat di sekitar kita. Itu intinya gitu ya. Nah, kalau tadi saya cerita soal masalah perjalanan saya juga, saya bilang, saya di Jakarta juga bikin Bank Ekoenzim. Di sana kita udah punya kurang lebih di tempat saya aja kurang lebih ada sekitar 3 ton ekoenzim. Tapi di Jakarta ada beberapa bank ekoenzim di sana. Saya pribadi di rumah udah bikin ekoenzim cukup lama. Ya selama mulai dari saya kenal ekoenzim 3,5 tahun lah kurang lebih ya. Selama mulai pandemi itu saya mulai bikin. Sebagian belum saya panen juga. Jadi di rumah saya bertumpuk-tumpuk banyak tong-tong juga gitu kan ya. Tapi saya senang karena apa? Pada saat sekarang kita mulai berkolaborasi juga banyak dengan pemerintah daerah. Coba membantu kemarin untuk ikut menyemprot udara karena polusi Jakarta luar biasa, udaranya buruk sekali gitu, sehingga kemarin kita coba lah. Kemarin saya diminta bantuan untuk mengelola satu, kita ngomong mereka berharap bahwa dalam beberapa bulan ke depan, 6 bulan ke depan mungkin bisa ditanamkan ikan lagi gitu di situ. Sekarang kondisinya gitu ya, untuk bekerja sama. Saya pernah kalau saya bicara soal masalah prinsip pada saat kita bekerja ya, kadang-kadang kita selalu sebagai relawan kita selalu berpikir apa saya bisa menyelesaikan masalah ini, apa ya. Jadi kita pasti akan selalu berpikir saya tidak mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi coba kita berubah cara berpikir kita ya. Nah, ini yang selama ini dilakukan oleh teman-teman relawan, Pak Joko dan sebagainya. Pertanyaannya kita rubah. Bagaimana kita bisa ikut menyelesaikan ini? Ya, jadi jangan kita memblok. Ekoenzim Nusantara kita yang merayakan ulang tahun keempat. Mudah-mudahan kita tahun depan kita ketemu dengan tahun ulang tahun yang kelima, dan kita akan terus berkembang tahun ke-10, ke-25. Mudah-mudahan kita bisa menularkan ini semua untuk anak cucu kita. Saya rasa itu kita lakukan ini semua bukan untuk kita, tapi balik lagi untuk anak cucu kita. Baik, terima kasih pada panitia untuk memberi kesempatan kepada kami. Mohon izin Bapak Ibu semua saya hormati. Jadi Bapak PJ Gubernur hari ini ada acara juga yang mudah-mudahan dia sudah datang dari Jakarta Pak, dari hari Jumat kemarin.
Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Perkompida Provinsi Bali yang hadir sempat pada hari yang MDA juga ada, beliau memfasilitasinya. Jadi kami punya programnya ini bisa berpadu dengan Bapak. Kalau Bapak berkenan nanti, saya punya sekitar 138 kelompok pelestari hutan, Pak. Nah ini itu namanya perhutanan sosial di Buleleng, di Buleleng, Singa. Oke ya, desa yang siap. Jadi kita harapkan memberikan contoh di tempat-tempat itu. Kami akan fasilitasi, Pak. Kami siapkan nanti 138 kelompok ini. Supaya Bapak mau, silahkan kumpul-kumpul beliau-beliau ini nanti, walaupun kondisi saya sekarang, kondisi keuangan saya belum maksimal, paling tidak air minum ada di sana, Pak. Ya, kalau berkenan ya, kami siapkan tempat. Jadi saya akan mengupayakan karena saya orang lingkungan harus didorong oleh teman-teman saya yang peduli lingkungan. Saya nggak bisa kerja sendiri. Sudah 30 tahun saya di bidang lingkungan hidup, dinas kehutanan gabung dengan saya, tambah berat lagi, Pak. Lingkungan aja sudah berat, nambah kehutanan lagi. Sebentar hari ini di situ ada kebakaran, ya, kita harus tangani. Nah, itu Pak ya. Sosial, bagi saya seorang di kehutanan lingkungan hidup ini memprediksi sudah ada perubahan sikap. Karena mereka masyarakat sudah bukan lagi membalak hutan, dia memelihara kawasan karena kita berikan sempat mereka untuk menanam pohon-pohon yang berbuah. Mangga gitu Pak ya, kemudian avokat. Kita akan fasilitasi kabupaten ada kewajiban Pak untuk melaksanakan itu. Jadi supaya Bapak aman kerjanya di kabupaten, termasuk di desa. Kita juga ada asosiasi desa, nanti bisa Bapak koordinasi dengan kepala desa itu supaya apa dikerjakan, terutama daerah yang rawan ini kami dorong Pak. Karena kami rasa kami tidak punya kemampuan tersendiri kerja ya Pak ya. Tentu ada dukungan terutama ibu-ibu PKK nantinya lebih banyak dibantu. Tinggal sekarang kalau itu bisa dikurangi beberapa buah-buah dan sebagainya ya, yang busuk-busuk bisa dikurangi, paling tidak teman-teman saya menangani TPA ini jangan seperti saya Pak, habis rambut saya Pak. Ya di pasar di Anyar yang saya lihat sudah bagus, terima kasih nih Pak. Jadi mudah-mudahan ke depan kerjasama, termasuk saya juga saya berikan kesempatan rekan-rekan Bapak Rektor kerjasama di mangrove gitu ya Pak. Jadi kita punya mangrove, silakan yang punya fakultas yang sesuai dengan kesana, silakan kerjasama dengan kita berikan tempatnya, sehingga belajar mahasiswa itu bagaimana menangani mangrove di lingkungan kita. Termasuk harapan kita nanti kan di Buleleng banyak mangrove Pak, supaya mangrove kita jadi semakin terpelihara. Itu maksud kami Pak. Masyarakat di sana kami siapkan juga. Pengelolaan sampah berbasis sumber bertujuan untuk menjadikan sampah bernilai ekonomis, meningkat peran desa adat, desa kelurahan, maka pengelolaan sampah untuk merubah paradigma Pak. Jadi paradigma kita ini harus dirubah, jangan angkut buang saja. Ya, ini harus kita perbaiki. Ini memang menjadi dorongan kita semua, semangat kita bersama. Mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini, semangat kita, terutama dinas kita di Kabupaten Kota Sebali yang menangani sampah ini punya semangatnya lebih besar lagi Pak, karena tidak hanya terus berurus. Maha Vihara dan Pusdiklat Buddha Mahitrewera Bali mempromosikan serta peran aktif memberitakan ekoenzim dan manfaatnya. Bali yang didampingi oleh Ketua Panitia, Ketua EEN Bali.
Bersama kita bisa. Selanjutnya kami persilakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah pemotongan. Pemotongan tumpang yang dilakukan oleh PJ Gubernur Bali. Terima kasih dan menjaga. Dengan mengucapkan Namastu Nama Sidam, kegiatan hari ini kita resmikan secara resmi. Terima kasih. Ekoenzim untuk makan siang bersama saya siapkan untuk penuangan ekoenzim ke sungai. Baik, terima kasih. Jadi saya pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi Bali sangat apresiasi kepada Ketua Panitia, kemudian ekosistem Provinsi Bali sudah melakukan upaya yang luar biasa. Pertama, melakukan edukasi buat mereka masyarakat kelompok yang ada di Provinsi Bali ini luar biasa. Jadi sudah diberikan kesempatan oleh Yayasan Maitreya untuk membangun atau meminjamkan tempat di sini. Saya selaku pemerintah daerah Provinsi Bali dalam hal ini sangat apresiasi ya pada beliau ini, semangatnya untuk menjaga Bali. Terutama dari senior-senior saya juga di sini banyak yang terlibat. Semoga ini menjadi contoh kita di beberapa kabupaten kota se-Bali. Jadi harapan saya ke depan lagi ke desa-desa masing-masing kita harapkan supaya ini bisa ditoladanin oleh mereka-mereka sehingga tidak menjadi persoalan masalah sampah itu nantinya ke depan. Nah, ini model yang cukup bagi kami di lingkungan hidup sangat luar biasa untuk mendorong untuk bisa melakukan pemilahan, kemudian pemanfaatkan yang barang yang masih jadi, kemudian merecycle ini menjadi sebuah pupuk yang sangat penting buat lingkungan. Kalau ini semua daerah nanti bisa dihasilkan dan bisa dilakukan penyiraman di beberapa waduk, kemudian sumber-sumber air lainnya,
danau, salah satu contoh yang sudah dilakukan oleh Bapak Bupati Bangli. Jadi kami juga terima kasih Pak Bupati Bangli dengan lembaga yang sudah ada di Bangli, seluruh Bali sudah melakukan langkah yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti Danau Batur ke depan ini semakin tahun airnya semakin jernih. Tapi harus dilakukan upaya pengelolaan danau secara maksimal juga. Itu yang paling penting bagi kita. Itu mengedukasi masyarakat mulai dari anak-anak ya, mulai dari di sini tepat sekali untuk belajar bagaimana mereka agar tidak sembarangan memperlakukan sampah itu. Jadi kalau sampah itu tidak dikelola dengan baik, maka itu akan menjadi bencana. Tetapi jika diolah dengan baik, maka akan menjadi berkah. Jadi kita mengedukasi seperti itu. Dan di sini disertai tentu dengan contoh-contoh yang ada seperti yang tadi dilihat, tebel modern, biopori, komposter. Dan di sini mengolah ekoenzim. Di sini cara membuat ekoenzimnya. Targetnya ya tentu agar tidak lagi ada sampah yang terbuang ke TPA, pastinya itu. Saya melihat dari Bali, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Ekoenzim Bali bersama pemerintah daerah di Bali ini dari kantor provinsi, dari Kota Madia dan kabupaten semua bisa menginspirasi seluruh relawan di seluruh Indonesia, bisa menginspirasi seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia, dan kita jadikan apa yang dilakukan di Bali ini sebagai model dari pengembangan kerjasama antara masyarakat, relawan, Ekoenzim Nusantara dengan pemerintah daerah. Saya rasa itu aja yang saya harapkan, sehingga kita bisa sama-sama bertumbuh dan bisa membuat bumi kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Tarik ya. 1, 2, 3. Pak, tahan napas dulu, Pak. Daging dan kaki 4. Sehat ini vegan, bener kan? Ya, bener. Makanan vegetarian ini enak sekali, ya, bukan hanya tempe dan tahu.